Wis. Wis. Kali. Setrum. Air cepet naik. Kepanikan terjadi bersamaan dengan suara besi berderak saat jembatan gantung Darus atau yang biasa dikenal sebagai jembatan cinta bergoyang hebat sebelum airnya ambruk diterjang arus deras banjir Sungai Bedadung. Jembatan sepanjang 100 meter dengan ketinggian hampir 10 meter ini tak lagi bisa digunakan warga untuk menuju pasar, sekolah, ataupun tempat kerja. Akibatnya warga kini terpaksa harus memutar melalui jalur alternatif dengan jarak tempuh hampir 10 km. Menurut warga, jembatan ini merupakan akses tercepat yang menghubungkan Desa Ajung dan Sukorambi. Namun, intensitas hujan tinggi memicu banjir yang menghantam konstruksi jembatan hingga tak mampu menahan arus. Gini Pak, masalahnya hujannya terus-terusan, mulai kira-kira jam 1 siang sampai malam, kira-kira kejadian jam 8, jam 9, roboh. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk membangun kembali jembatan agar aktivitas ekonomi dan pendidikan bisa normal kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Dua orang pekerja proyek di Desa Kalimas, Kecamatan Radu Dongkal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah terjatuh setelah sebelumnya tersengat aliran listrik. Insiden ini terjadi saat kedua pekerja sedang bekerja di atas bangunan yang masih dalam tahap pengerjaan. Mas Rehan sudah mulai membaik ini bersama keluarga sama teman-teman. Mas Rehan lambaikan tangan. Udah bisa senyum, udah bisa makan bubur. Ini juga Mas Rino udah makan sama ibunya ini. Sehat-sehat ya Mas, makan bubur. Usai kejadian, keduanya langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Mardatilah Radu Dongkal oleh warga dengan alat seadanya. Sehat-sehat ya. Berapa orang itu Pak? Dua orang. Lukanya serius nggak katanya? Lukanya nggak kelihatan. Itu apa sih Pak? Sambar petir apa setrum? Ceritanya mah itu kesetrum. Setrum. Hingga kini kecelakaan kerja tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Sementara kedua korban masih dalam penanganan medis. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Inilah video rekaman warga sesaat korban ditemukan di area persawahan Desa Tambakrejo di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Mayat dengan kondisi tubuh penuh luka gores dan setengah telanjang tersebut kali pertama ditemukan oleh salah satu warga yang selanjutnya diinformasikan kepada perangkat desa dan diteruskan ke Polsek Gurah. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Menurut Kepala Desa Tambakrejo, mayat yang belum diketahui identitasnya ini diduga dibuang dari sebuah mobil yang melintas kencang. Pertama ditemukan itu ada sebuah unit mobil dari arah barat, yaitu dari arah perempatan Wonokasian menuju ke timur melalui Tambakrejo, begitu kencang dalam mengemudikannya, akhirnya ternyata di tengah sawah itu tadi menurunkan mayat. Guna pemeriksaan lebih lanjut, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Kediri. Dari Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau akrab disapa Titik Soeharto meninjau hunian sementara atau Huntara Asrama Haji Pinang Sori, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Minggu pagi. Kunjungan ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan kepada para korban bencana Sumatera, terutama warga Tapanuli Tengah.
Polri menyerahkan bantuan 16 truk yang berisi paket sembako, peralatan sekolah, peralatan pertanian, peralatan ibadah, bahan material hingga hand traktor. Diketahui Huntara di Asrama Haji Pinangsori terdiri dari 56 unit kamar dengan jumlah pengungsi sebanyak 154 jiwa. Huntara ini akan dilengkapi tandon air, MCK, dan sumber air bersih. Hari ini kami melanjutkan membagikan bantuan sosial. Ada kurang lebih 16 truk yang akan kami salurkan baik di Huntara ini maupun di kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Kapten. Nanti Pak Bupati yang akan membagi terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan seperti pakaian, kemudian juga ada bahan makanan, obat-obatan. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang segera membantu dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat terdampak bencana, salah satunya membangun hunian sementara. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada aparat TNI Polri yang sejak hari pertama musibah sudah membantu masyarakat di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah semakin memanasnya kasus fitnah ijazah di mana Roy Suryo minta penyidikan dihentikan, Jokowi kembali menegaskan bahwa proses hukum harus tetap berlanjut. Ada peluang untuk memaafkan mereka bertiga ya Pak? Gak ada masalah, memaafkan kan urusan pribadi, urusan hukum kan lain. Misal mereka datang seperti Egy Sujana ke kediaman seperti apa Pak? Kan misal. Kalau untuk proses hukum tetap jalan ya Pak? Tetap. Lah kemarin kan kita diperiksa lagi, ada pemeriksaan tambahan itu. Bukan sekali ini Jokowi menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus tetap berlanjut. Pada Desember lalu Jokowi menyebut siap memaafkan tersangka kecuali 3 nama. Urusan memaafkan itu urusan pribadi. Urusan hukum ya urusan hukum. Prosesnya biar berjalan apa adanya. Ya. Kalau dari nama 3 orang itu apakah boleh disebutkan apa? Ya, dikecualikan untuk dimaafkan itu tadi. Kira-kira siapa Pak yang ketiga itu Pak? Meskipun ya nanti. Pernyataan yang sama kembali dilontarkan usai polisi menghentikan penyidikan bagi Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan menerbitkan SP3, di mana keduanya sebelumnya bertandang ke kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Akhir Januari lalu, Jokowi kembali menyebut proses hukum Roy Suryo CS harus sampai ke pengadilan. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Sementara polisi menyebut berkas perkara kasus fitnah ijazah akan segera dilimpahkan ke kejaksaan usai pemeriksaan tambahan terhadap Jokowi selesai dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebuah pohon beringin berusia ratusan tahun di Jalan Sweta Ubud, Bali tumbang pada Minggu sore. Pohon setinggi sekitar 40 meter ini menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas di Jalan Sweta, Bali. Pohon beringin ini tumbang diduga akibat kondisi batang yang sudah lapuk dimakan usia. Petugas BPBD, kepolisian, TNI, dan warga bergotong royong membersihkan material pohon yang menutupi badan jalan. Dengan adanya musibah ini, diinformasikan sementara tidak ada korban jiwa, namun ada 2 kendaraan yang tertimpa, namun sudah diamankan.
kemudian As Tenggara Sepat Seni dari pihak BPBD, dan kita bersama masyarakat bersinergi dari pihak TNI Polri juga dibantu oleh masyarakat untuk sama-sama membersihkan daripada puing-puing yang ada di sini. Ya. Meski tidak ada korban jiwa, sejumlah kendaraan dilaporkan rusak. Saat kejadian, polisi mengalihkan arus lalu lintas untuk hindari kemacetan dan mempermudah evakuasi pohon. Dari Kabupaten Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.